Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Pita Mailani SPD MSc beserta Ibu Dea Diela SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa kelas B mata kuliah Fisiologi Hewan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam salah satu mata kuliah Fisiologi Hewan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 Fisiologi Hewan kelas B akan mempresentasikan mengenai sistem sirkulasi pada hewan. Adapun untuk anggota kelompok 6 sendiri yaitu ada saya sendiri sebagai Ahmad Fauzan Nuroni dengan NPM 192154009, kemudian ada Faida Nabila dengan NPM 192154024, kemudian ada Iin Elvira Ginting dengan NPM 192154044, dan yang terakhir ada Mutiara Hadatul Ais dengan NPM 192154098. Untuk pembahasan yang akan kami presentasikan, yang pertama ada pengertian fungsi komponen sistem sirkulasi dan sistem sirkulasi terbuka dan tertutup yang akan dibawa oleh saya sendiri. Kemudian ada proses fisiologis sirkulasi hewan invertebrata oleh Iin Elvira Ginting. Kemudian ada proses fisiologis sirkulasi hewan vertebrata oleh Mutiara Hadatul Ais. Dan yang terakhir ada perbedaan sistem sirkulasi hewan invertebrata dan vertebrata oleh Faida Nabila. Untuk selanjutnya kita masuk ke subbab pertama mengenai pengertian fungsi komponen sistem sirkulasi dan sirkulasi terbuka dan tertutup yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup dan untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk berlangsungnya proses metabolisme dengan lancar. Sel-sel mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh dan dihantarkan ke setiap sel melalui sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang melakukan fungsi peredaran materi, bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh, hormon, oksigen, dan sisa-sisa metabolisme. Adapun untuk fungsi dari sistem sirkulasi ini yaitu yang pertama sebagai pemindahan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian yang kedua mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis, dan yang ketiga ada menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh. Sistem sirkulasi pada hewan bervariasi tergantung terhadap tingkat perkembangan tubuh hewan. Protozoa bersilia yang hidup di sesil mampu menyelenggarakan sirkulasi cairan tubuh menggunakan koanosit. Coelenterata dengan cara mengalirkan air melalui saluran khusus pada sistem gastrovaskular yang bersilia. Sedangkan pada moluska sangat tergantung pada arah gerakan silia yang dapat mengalirkan air melalui rongga mantel. Di rongga mantel, partikel makanan dikumpulkan dan ditelan. Untuk yang selanjutnya ada mengenai komponen sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi tersusun atas 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Untuk yang pertama yaitu ada jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa penggerak cairan tubuh di sepanjang pembuluh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 berdinding tipis yang disebut dengan atrium atau serambi, dan 2 berdinding tebal yang disebut dengan ventricle atau bilik. Kemudian
jantung juga terdiri dari beberapa katup, yaitu katup anterioventrikuler dan juga katup semilunar. Mohon maaf, itu maksudnya katup semilunar. Untuk katup arterioventrikuler terletak antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah daun katup. Sedangkan katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri mempunyai 2 buah daun katup. Sedangkan untuk katup semilunar terdiri dari 2. Yang pertama ada katup pulmonal yang terletak pada arteri pulmonalis dan memisahkan pembuluh ini dari ventrikel kanan. Kemudian yang kedua ada katup aorta yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Kedua katup ini mempunyai bentuk yang sama, terdiri dari 3 buah daun katup yang simetris. Adanya katup ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri selama sistol dan mencegah aliran balik pada waktu diastol. Pada hewan, jantung terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu jantung tubuler atau vaskuler dan jantung berongga. Jantung tubuler terdapat pada hewan invertebrata, bentuknya sederhana, tidak ada klep, dan bekerja secara kontraksi peristaltik. Sedangkan jantung berongga terdapat pada hewan vertebrata untuk memompa jantung, kemudian merupakan organ berotot dan kontraksinya secara periodik. Rekan-rekan bisa lihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Nah, pada hewan juga, pada setiap hewan terdapat perbedaan pada struktur jantungnya. Hal tersebut menyesuaikan dengan ukuran, aktivitas, dan habitat dari hewan-hewan tersebut. Nah, rekan-rekan bisa melihat untuk perbedaan jantung pada setiap hewan ini pada gambar di sebelah kiri. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk komponen sistem sirkulasi yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran khusus yang mengalirkan darah. Pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Kemudian vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Kemudian pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan arteriol dengan venula, berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, dan substansi lainnya antar darah dan sel. Selanjutnya, komponen sistem sirkulasi yang ketiga yaitu ada darah. Darah membawa berbagai materi dari daerah tubuh tertentu dan mengawasi aktivitas dan kesehatan tubuh. Darah berisi cairan atau plasma darah dan sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah pembeku. Adapun fungsinya, yang pertama yaitu sebagai transportasi. Sebagai fungsi transportasi ini, darah berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, kemudian membawa nutrisi dari sistem pencernaan ke bagian sirkulasi sistematik, kemudian juga mengangkut sisa metabolisme untuk dibuang melalui ginjal sebagai urin atau ke bagian kulit untuk dikeluarkan sebagai keringat. Dan yang terakhir ada mengedarkan cairan tubuh, hormon, nutrien, ion-ion, dan antibodi ke sel atau jaringan tubuh. Selanjutnya untuk fungsi darah yang kedua yaitu sebagai regulasi, di mana darah ini mengatur homeostasis atau keseimbangan tubuh sehingga mempertahankan volume dari darah, kemudian menjaga kekebalan tubuh karena adanya sistem imun pada darah sehingga membantu menghancurkan kuman atau protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, melalui peran sel darah pembeku atau trombosit membantu penyembuhan luka. Selanjutnya, darah juga mempunyai komponen darah. Nah, adapun untuk komponen darah sendiri yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah yaitu cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Terdiri dari 90% air
yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Nah, komposisi plasma darah ini bisa rekan-rekan lihat pada tabel yang tertera pada PPT. Kemudian komponen darah yang kedua yaitu ada sel darah. Sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen, juga mengangkat karbon dioksida dari jaringan dan paru-paru. Kemudian ada trombosit atau keping darah yang berperan dalam mencegah kehilangan darah atau pembekuan darah. Dan yang ketiga ada leukosit yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit atau sebagai antibodi. Untuk selanjutnya mengenai sirkulasi terbuka dan sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi terbuka mengalirkan darah dari jantung ke pembuluh darah yang kecil lalu menuju ke cairan ekstraseluler. Akibatnya akan bekerja dengan tekanan darah yang rendah pada setiap kontraksi jantung, sehingga volume darah yang dikeluarkan hanya sedikit yang mengakibatkan tidak terjadinya ultrafiltrasi, sehingga ekresi tidak menghasilkan urin dan hasil filtrasi yang kompleks. Kemudian akan mengalir dengan lambat yang mengakibatkan sari makanan yang dilepaskan sel terbatas sehingga aktivitas metabolisme terbatas dan tidak mampu mensuplai oksigen dalam jumlah yang banyak. Lalu, darah tidak selalu mengalir pada pembuluh sehingga sulit untuk melakukan pengaturan aliran darah ke masing-masing organ. Nah, contoh hewan untuk sistem sirkulasi terbuka ini yaitu pada arthropoda. Nah, sedangkan sistem sirkulasi tertutup, darah selalu mengalir di dalam pembuluh sehingga darah mengalir dengan cepat dan dapat dilakukan variasi aliran darah ke organ dengan cepat. Jantung memompa darah ke dalam pembuluh besar yang bercabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang mengalir melalui organ-organ. Bahan-bahan dipertukarkan antara darah dan cairan interstisial yang menggenangi sel-sel. Dapat menghasilkan urin karena mampu melakukan ultrafiltrasi. Adapun contohnya yaitu pada cacing tanah, cumi-cumi, gurita, dan vertebrata. Mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sistem sirkulasi pada hewan invertebrata dan vertebrata akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yakni terkait dengan sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Nah, baik, untuk yang pertama adalah protozoa. Nah, teman-teman semuanya tahu ya bahwa protozoa ini merupakan hewan bersel satu atau uniseluler gitu, sehingga protozoa ini belum memiliki sistem sirkulasi yang jelas. Nah, pada protozoa sendiri ini, untuk sari-sari makanan akan terlebih dahulu dicerna di dalam vakuolanya ya. Bisa dilihat pada gambar itu ada food vacuoles. Nah, makanan akan dicerna di situ terlebih dahulu dan kemudian akan diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Nah, sedangkan untuk O2 dan CO2 itu akan diserap, O2 akan diserap, sedangkan CO2 akan dikeluarkan secara difusi. Nah, tadi di pembahasan pertama sudah dijelaskan ya untuk sistem sirkulasi itu secara difusi itu bagaimana. Yang selanjutnya ada dari porifera. Nah, untuk porifera sendiri juga belum memiliki sistem sirkulasi yang jelas. Nah, pada porifera ini, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaannya. Nah, untuk sistem pencernaan pada porifera itu ada dua, yakni sel ameboid dan juga sel kuanosit. Nah, sel kuanosit ini berfungsi untuk menangkap makanan dan akan dicerna oleh sel kuanosit.
Nah, kemudian makanan yang sudah dicerna di sel-sel leher atau konosit ini akan diberikan kepada sel ameboid. Nah, sel ameboid ini akan mengembara gitu ke sel-sel yang lain untuk mengedarkan makanan. Yang selanjutnya adalah solentrata. Nah, contoh dari solentrata ini adalah hidra. Nah, hidra atau golongan dari solentrata ini juga belum memiliki sistem sirkulasi khusus. Nah, untuk transportasinya ya pada solentrata ini dilakukan oleh sistem gastrovaskuler. Nah, sistem gastrovaskuler ini merupakan sistem pencernaan gitu, yang sekaligus juga berfungsi sebagai alat peredaran. Nah, makanan yang sudah dicerna di dalam rongga gastrovaskuler ini akan langsung diserap oleh sel-sel endoderma penyusun dinding rongga gastrovaskuler. Nah, jadi dinding rongga gastrovaskuler ini tersusun oleh sel-sel endoderma yang akan menyerap makanan yang sudah dicerna gitu. Nah, selanjutnya sel-sel endoderma ini akan memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Nah, dan untuk sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui mulutnya. Nah, pada hewan hydra atau solentrata ini bisa dilihat ya pada gambar bahwasanya saluran pencernaannya itu bercabang-cabang gitu. Nah, sehingga percabangan-percabangan ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam melakukan penyerapan sekaligus mengantarkan zat yang diserap ke seluruh jaringan tubuh gitu. Yang selanjutnya adalah platyheminthes. Nah, contoh dari platyheminthes adalah hewan planaria. Nah, platyheminthes ini sama seperti solentrata ya, dia belum memiliki sistem sirkulasi khusus gitu dan masih menggunakan sistem gastrovaskulernya. Nah, pada awalnya makanan akan masuk ke dalam usus. Nah, selanjutnya usus pada planaria ini bercabang-cabang gitu ke seluruh tubuh. Nah, gunanya usus ini bercabang-cabang itu agar dapat mengedarkan makanan ke seluruh tubuh gitu, karena dia belum memiliki sistem sirkulasi sehingga ususnya lah yang bercabang-cabang agar dapat mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Nah, baik, yang selanjutnya adalah annelida. Nah, contoh dari annelida ini adalah cacing tanah. Nah, pada annelida ini sudah memiliki sistem sirkulasi gitu ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, sistem sirkulasi pada annelida ini merupakan sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada annelida ini alat peredaran darahnya terdiri atas pembuluh darah dorsal atau pembuluh darah punggung, pembuluh darah ventral atau pembuluh darah perut, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Nah, bisa rekan-rekan lihat ya pada gambar di samping ada ditunjuk oleh gambar yakni aortic access function as accessory hearts. Nah, jadi 5 lengkung aorta ini pada cacing berfungsi sebagai jantung gitu. Nah, mengapa sih cacing ini disebut atau tergolong ke dalam peredaran darah tertutup? Nah, disebut peredaran darah tertutup karena darah dalam cacing itu beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk ke dalam peredaran darah tertutup. Nah, darah yang terdapat pada pembuluh kapiler ini akan mengikat oksigen. Nah, untuk pada cacing sendiri, pembuluhnya itu tersebar banyak pada kulitnya, pada kulit cacing seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya adalah filum dari moluska. Nah, pada moluska ini sistem peredaran darahnya terbuka, namun tidak semua ya, ada beberapa juga jenis dari moluska ini memiliki peredaran darah tertutup. Nah, pada moluska ini jantungnya itu terdiri atas ventricle dan atrium, aorta interior dan aorta posterior. Nah, pada kelas gastropoda atau kelompok siput-siputan ya, alat peredaran darahnya itu terdiri atas jantung,
yang terdiri atas atrium dan ventricle, di mana jantung tersebut terletak di dalam rongga perikardial dan pembuluh darahnya itu masih sederhana. Nah, proses sirkulasi pada gastropoda atau siput-siputan ini dimulai dari jantung. Darah yang dikeluarkan oleh jantung akan menuju jaringan tubuh, di mana pada jaringan tersebut akan terjadi pembebasan zat makanan dan penyerapan zat-zat sisa. Nah, kemudian akan mengalir kembali ke rongga perikardial dan masuk ke dalam jantung melalui ostium. Yang terakhir adalah filum Arthropoda. Nah, pada arthropoda ini salah satu contohnya adalah belalang gitu ya. Peredaran darah pada arthropoda ini adalah peredaran darah terbuka. Sistem sirkulasinya meliputi jantung dan juga pembuluh darah. Nah, jantung pada belalang ini berbentuk tabung panjang yang terdiri dari beberapa gelembung pembuluh darah. Nah, jantung ini terletak di daerah punggung di atas saluran pencernaan. Nah, dan disebut juga dengan jantung pembuluh. Nah, pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Nah, darah pada belalang ini tidak dapat mengikat oksigen ya, karena darah belalang itu tidak mengandung hemoglobin. Nah, sehingga karena tidak ada hemoglobin, jadi dia tidak dapat mengikat oksigen. Nah, sedangkan pada laba-laba, sistem peredaran darahnya itu terbuka dan menggunakan jantung pembuluh yang terletak di bagian dorsal tubuhnya serta arteri. Nah, jantung pembuluh terdiri dari kantung otot yang memiliki ostium di setiap ruas. Nah, yang selanjutnya pada krustase atau udang-udangan, sistem sirkulasinya adalah sistem sirkulasi terbuka. Nah, jantung krustase terdapat di bagian cephalothorax yang berfungsi untuk memompa darah yang dialirkan menuju arteri. Nah, selanjutnya dari arteri, darah mengalir menuju sinus sternalis yang selanjutnya menuju insang. Nah, insang terdapat di bagian basal dari walking legs yang terdapat di bagian cephalothorax. Nah, fungsi sistem sirkulasi pada krustase adalah untuk mengangkut nutrien ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari insang, dan mengangkut karbon dioksida ke insang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem sirkulasi hewan vertebrata. Peredaran darah pada ruminansia dan vertebrata lain pada umumnya terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil melibatkan jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar melibatkan jantung, seluruh tubuh kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Sistem transportasi pada hewan vertebrata merupakan sistem peredaran darah tertutup, karena darah mengalir di dalam tubuh darah dan kapiler darah. Pada kapiler darah, terjadi pertukaran zat makanan maupun udara. Sistem peredaran darah tertutup dapat dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Selanjutnya, cairan peredaran darah secara umum dibagi menjadi dua komponen. Ada cairan yang disebut plasma, terutama air yang mengandung berbagai molekul terlarut dan tersebar. Selanjutnya ada elemen seluler yang terbagi menjadi beberapa jenis khusus. Pada vertebrata ini, fungsi-fungsi ini termasuk dalam 3 jenis elemen seluler khusus yang tersuspensi dalam plasma. Yang pertama, ada eritrosit atau sel darah merah yang digunakan untuk transportasi oksigen. Lalu yang kedua ada leukosit atau sel darah putih yang digunakan untuk kekebalan. Dan yang terakhir ada trombosit digunakan untuk pembekuan. Nah, yang pertama, sistem sirkulasi pada ikan atau pisces. Sistem transportasi ikan merupakan peredaran darah tunggal karena terjadi hanya satu kali, yaitu melalui jantung dalam satu peredaran darah lengkap.
Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Jantung terletak di bawah faring di dalam rongga perikambium, yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau yang ada di depan. Fungsi jantung untuk memompa darah. Selain itu, pada ikan terdapat organ sinus venosus, yaitu struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Jadi, pada saat waktu jantung kendur, darah mengalir melalui sebuah katup di dalam ventrikel yang berdinding tebal. Kontraksi ventrikel yang kuat mendesak darah keluar melalui aorta ventralis yang bercabang-cabang menjadi 6 pasang lung aorta yang menjulur secara dorsal melalui insang melalui arteri eferen branchialis. Darah yang mengandung karbon dioksida dilepaskan ke dalam air melalui kapiler dalam insang, dan oksigen berdifusi dari air menuju insang. Darah dari insang yang mengandung oksigen kemudian meninggalkan insang menuju aorta dorsalis. Aorta dorsalis membagi darah ini menjadi cabang-cabang yang menuju ke seluruh bagian tubuh. Pada seluruh bagian tubuh ini, oksigen digunakan oleh sel yang akan menghasilkan karbon dioksida. Darah kotor dari tubuh bagian depan kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior. Sedangkan darah kotor dari tubuh bagian belakang masuk ke jantung melalui vena cardinalis posterior. Darah kotor akan kembali posterior. Darah kotor dari hati kembali ke jantung yang akan melewati vena hepatika. Pada proses peredaran darah, darah dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus. Kemudian akan masuk ke serambi. Selanjutnya, dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insang melewati konus arterius, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri aferen brachialis. Pada arteri aferen brachialis, oksigen diikat oleh darah. Selanjutnya, menuju arteri aferen brachialis dan melalui aorta dorsalis, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida. Dengan adanya sistem vena, darah dikembalikan dari bagian kepala dan badan menuju jantung. Beberapa vena yang penting, misalnya vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior, akan membawa darah dari tubuh melewati hati, dan vena renalis akan membawa darah dari tubuh melewati ginjal. Pada ikan, darah harus mengalir melalui dua hamparan kapiler selama masing-masing sirkuit atau perputaran, satu dalam insang dan yang kedua yang disebut kapiler sistemik, dalam organ selain insang. Ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler, tekanan darah, tekanan hidrostasik yang mendorong darah mengalir melalui pembuluh menurun tajam. Dengan demikian, darah yang kaya oksigen dari insang mengalir ke organ-organ lain dengan sangat lambat pada ikan, tetapi proses tersebut akan dibantu oleh pergerakan tubuh selama berenang. Lalu yang kedua ada sistem sirkulasi pada amfibi. Peredaran darah pada amfibi, contohnya katak, ialah peredaran darah ganda, karena darah akan melalui jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada saat peredaran darah kecil dan saat peredaran darah besar. Jantung katak memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Jadi, darah yang akan mengalir dari tubuh atau darah yang miskin oksigen dan darah oksigen dipisahkan oleh 2 buah atrium, tetapi keduanya bersatu dalam 1 ventrikel. Pada jantung katak terdapat muara vena cava anterior dan vena cava posterior, berupa suatu gelembung yang disebut sinus venosus. Atrium kanan menerima darah miskin oksigen dari pembuluh darah balik atau vena yang berasal dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sedangkan darah dari paru-paru yang kaya oksigen dialirkan ke atrium kiri. Darah dari atrium tersebut kemudian mengalir ke 1 ventrikel. Kontraksi ventrikel ini akan mendesak darah ke sebuah pembuluh yang bercabang-cabang menjadi cabang kiri dan cabang kanan.
Pada katak, darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel, kemudian menuju ke arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat. Dari paru-paru, darah mengalir ke vena pulmonalis, kemudian menuju atrium kiri. Darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel, kemudian ke arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru. Pada paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat. Dari paru-paru, darah ini akan mengalir ke vena pulmonalis, kemudian menuju atrium kiri. Peredaran darah yang terjadi ini merupakan peredaran darah kecil. Selanjutnya, dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel. Di dalam ventrikel terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Dari ventrikel, darah keluar melalui traktus anteriosus atau batang nadi ke aorta yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Masing-masing aorta ini bercabang-cabang menjadi 3 arteri pokok, yaitu arteri anterior atau karotis yang mengalirkan darah ke kepala dan otak. Lalu ada lengkung aorta yang mengalirkan darah ke jaringan internal dan dalam tubuh. Selanjutnya ada arteri posterior mengalirkan darah ke kulit dan paru-paru. Nah, darah katak terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah mengandung air, protein darah, dan garam-garam mineral. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih. Eritrosit pada katak memiliki inti dan mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen. Sedangkan leukosit pada katak juga sama memiliki inti. Selain memiliki sistem peredaran darah, katak juga memiliki sistem peredaran darah limpa. Lalu selanjutnya ada sistem sirkulasi pada reptilia. Sistem sirkulasi pada reptilia lebih baik daripada sistem sirkulasi pada amfibi, karena sudah ada sekat atau terpisahnya antara darah yang tidak memiliki oksigen dengan darah yang mengandung oksigen pada jantung. Letak jantung pada reptil dapat ditemukan pada rongga dada, di depan ventral. Reptilia mempunyai sirkulasi ganda, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner, yang mengalirkan darah dari jantung ke jaringan pertukaran gas dalam paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Pada satu ordo reptilia, yaitu Crocodilia, ventrikel secara sempurna terbagi menjadi bilik kiri dan bilik kanan. Reptil memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah ke paru-paru dan peredaran darah ke seluruh tubuh. Darah dari jantung dipompa oleh ventrikel kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah menuju ventrikel kiri, kemudian dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Aorta bercabang menjadi arteri anterior yang menuju tubuh bagian depan dan arteri posterior yang menuju tubuh bagian belakang. Darah kembali dari tubuh menuju atrium kanan jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh dari tubuh bagian depan disebut vena cava anterior, sedangkan dari tubuh bagian belakang disebut vena cava posterior. Proses sirkulasi pada reptilia dimulai saat darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus menuju ke serambi kanan, kemudian bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru melalui arteria pulmonalis masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa keluar melalui sepasang arcus aorticus. Dua arcus aorticus ini akan menghubungkan diri menjadi satu dan membentuk aorta dorsalis yang menyuplai darah ke alat-alat dalam, seperti alat-alat. Dua arcus aorticus ini akan menghubungkan diri menjadi satu, membentuk aorta dorsalis yang menyuplai darah ke alat-alat dalam, ke ekor, dan
ke alat gerak belakang. Dari seluruh jaringan tubuh, darah masuk ke vena, kemudian menuju sinus venosus, dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada sistem sirkulasi pada apes. Contohnya pada burung, septum jantung telah sempurna, sehingga jantung burung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 ruang atrium berdinding tipis dan 2 ruang ventrikal dengan dinding yang tebal, baik antara atrium kanan dan kiri maupun antara ventrikel kanan dan kiri telah benar-benar terpisah. Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung ini terdiri dari 2 serambi yang melinding tipis serta 2 bilik yang melinding lebih tebal. Pembuluh-pembuluh darah dibedakan atas arteri dan vena. Proses pada sistem sirkulasi pada apes dimulai saat peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yang disebut dengan peredaran darah kecil. Darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Darah di dalam ventrikel kiri ini akan dipompa keluar menuju organ-organ tubuh melalui aorta. Aorta ini memiliki 2 percabangan, yaitu lengkung aorta dan arteri karotid yang menuju leher dan kepala. Lengkung aorta bercabang-cabang menjadi arteri yang mengalirkan darah ke bagian organ tubuh, misalnya arteri subclavia yang menuju sayap. Dari organ tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Darah dari tubuh bagian belakang akan menuju jantung melalui vena cava dorsalis dan dari tubuh bagian depan melalui vena cava ventralis. Pembuluh-pembuluh darah dibedakan menjadi arteri dan vena. Pembuluh-pembuluh darah yang dibedakan menjadi arteri dan vena ini, arteri yang keluar dari bilik kiri, dan 3 buah, yaitu 2 arteri anonim yang bercabang lagi menjadi arteri-arteri yang memberi darah ke bagian kepala, otot terbang, dan anggota depan. Dan sebuah aorta merupakan sisa dari arcus aorticus yang menuju ke kanan, yang dimana arcus aorticus ini yang menuju ke kiri mereduksi. Sedangkan pembuluh balik pada vena ini dibedakan lagi menjadi pembuluh balik tubuh bagian atas atau vena cava superior. Vena ini membawa darah dari kepala, anggota depan, dan anggota otot-otot petrokalis yang akan menuju jantung. Selanjutnya ada sistem sirkulasi pada mamalia. Sistem peredaran darah atau sirkulasi pada mamalia tidak jauh berbeda dengan sistem peredaran darah pada manusia, yaitu terdiri dari darah, alat-alat peredaran darah, dan peredaran darah getah bening. Menurut Kimball, pada mamalia, atrium kanan menerima darah miskin akan oksigen atau darah deoksi dari badan, dan ventrikel kanan akan memompa darah dengan kuat ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil persediaan oksigen. Darah oksigen ini kemudian kembali ke atrium kiri dan akan dipompa keluar dengan kuat ke semua organ-organ yang ada dalam jaringan tubuh. Dengan pernyataan tersebut, maka mamalia termasuk ke dalam golongan berdarah panas. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Jantung terdapat di dalam suatu kandungan yang dindingnya dibentuk oleh perikardium. Pada pangkal aorta dan arteri pulmonalis, pada tempat masuknya vena cava dan vena pulmonalis, perikardium melipat menjadi epikardium yang melapisi dataran luar dinding jantung. Jantung terdapat di antara kedua pulmonalis. Proses sirkulasi pada mamalia dimulai pada saat ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler paru-paru kanan dan kiri, darah akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida.
Darah yang kaya oksigen ini akan kembali ke paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung. Kemudian, darah yang kaya oksigen ini akan mengalir ke dalam ventrikel kiri ketika ventrikel tersebut membuka dan atrium berkontraksi. Selanjutnya, ventrikel kiri akan memompa darah yang kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh melalui sirkuit sistemik. Darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta, yang mengirimkan darah ke arteri yang menuju ke seluruh tubuh. Cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner, yang mengirimkan darah ke otot jantung itu sendiri. Kemudian ada juga cabang-cabang yang menuju ke hamparan kapiler di kepala dan lengan atau pada tungkai depan. Aorta terus memanjang ke arah posterior sambil mengarahkan darah yang kaya oksigen ke arteri yang menuju ke hamparan kapiler di organ abdomen dan kaki atau tungkai belakang. Dalam masing-masing organ tersebut, arteri akan bercabang menjadi atriola, yang selanjutnya akan mencabang menjadi kapiler, di mana darah akan melepaskan banyak oksigennya dan mengambil karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi seluler. Kapiler yang akan menyatu kembali membentuk venula, yang akan mengirimkan darah ke vena. Darah yang miskin oksigen yang pada kepala, leher, tungkai depan disalurkan ke dalam suatu vena besar yang disebut vena cava anterior. Lalu vena besar lainnya yang disebut vena cava posterior akan mengalirkan darah dari bagian tubuh utama dan tungkai belakang. Kedua kava itu mengosongkan darahnya dalam atrium kanan sebelum kemudian darah yang miskin oksigen itu akan mengalir ke dalam ventrikel kanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Faida Nabila NPM 024 akan menjelaskan materi keempat mengenai perbedaan sistem sirkulasi hewan invertebrata dan vertebrata. Sistem sirkulasi melakukan fungsi peredaran materi atau bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu hormon, oksigen, dan sisa-sisa metabolisme. Nah, pada hewan-hewan invertebrata, unit-unit dari sistem sirkulasinya belum spesifik seperti pada hewan vertebrata. Akan tetapi, konsep kerjanya tetap sama atau hampir sama. Kelompok hewan yang belum memiliki organ-organ spesifik dalam sistem sirkulasinya disebut dengan kelompok yang belum terspesialisasi. Pada cnidaria dan cacing pipih misalnya, sistem sirkulasi dilakukan dengan mekanisme gastrovaskuler yang berperan sekaligus sebagai sistem pencernaan dan sistem sirkulasi internal dengan cara difusi sederhana. Pada protozoa bersilia yang hidup sesil menyelenggarakan sirkulasi cairan tubuhnya dengan koanosit. Sementara itu, sistem sirkulasi pada hewan vertebrata adalah sistem peredaran darah tertutup, karena darah mengalir di dalam pembuluh darah dan kapiler darah. Pada kapiler darah terjadi pertukaran zat makanan maupun udara. Sistem peredaran darah tertutup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah tunggal yang artinya melewati jantung sebanyak 1 kali, dan peredaran darah ganda yang artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem sirkulasi semua vertebrata ini merupakan sistem peredaran darah tertutup ganda, kecuali pada ikan, di mana sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Nah, untuk semua hewan vertebrata dan pada beberapa hewan invertebrata memiliki sistem peredaran tertutup. Dalam sistem tersebut, darah hanya mengalir ke dalam pembuluh dan dipompa oleh jantung. Organ tubuh tidak berlangsung ditutup oleh darah. Darah juga berwarna merah karena di dalam darah terdapat hemoglobin, yaitu di dalam plasma darah. Pada sistem terbuka, darah tidak melalui pembuluh. Darah langsung menuju jaringan tubuh ke sebuah rongga yang disebut hemosol.
Jaringan tersebut akan ditutup oleh darah. Pada sistem ini tidak bisa dibedakan antara darah dan cairan interstisial karena keduanya tercampur. Darah yang demikian ini disebut dengan hemolimpa. Tidak berwarna tapi mempunyai hemosianin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.